Wah, ngeri sekali teman-teman. Tahukah teman-teman semua dengan pohon bambu? Pohon yang berasal dari negeri Cina ini terkenal dengan keangkerannya lantaran kehadirannya kerap ditemukan di area pemakaman. Jenis pohon yang satu ini tumbuh bergerombol dan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, bambu juga kerap memiliki kisah mistis yang angker dan sangat mengerikan, terlebih bila tumbuh di area yang sunyi. Konon katanya, makhluk halus yang menghuni pohon bambu ini adalah jin dengan mata merah dan wanita yang memakai jubah putih. Umumnya mereka akan menampakkan diri untuk melawan orang-orang yang suka iseng dan bertingkah di wilayah kawasan mereka. Hati-hati ya teman-teman kalau lewat di hutan ada pohon bambunya. Pun soalnya kula dereng lahir men pun enten. Pun nama Manggiri niku pun terkenal dadi ngoten niku. Dadi kangge nek nginggil iku sakniki Raden Mas Said menika kangge ritual. Terus Hai sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryunis Official. Sobatku semuanya, hari ini aku berada di sebuah tempat di mana tempat ini adalah sebuah pohon bambu yang sangat rimbun, dan di sini pohon bambu ini usianya udah ratusan tahun keberadaannya di sini. Nah, di sini aku akan mengupas tentang pohon bambu. Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu tidak akan asing dengan yang namanya pohon bambu, di mana pohon bambu yang sering kali ditemui di pinggir sungai ini, dan kebetulan pohon bambu ini juga ada di pinggir sungai ya sobatku semuanya. Diketahui hidup bergerombol. Pohon yang dikenal dengan ragam manfaatnya ini rupanya memiliki penilaian tersendiri dari beberapa bagian masyarakat, terutama bagi yang tinggal di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, pohon dengan batang yang diselimuti dengan duri halus ini terkenal dengan hal mistis dan hal seramnya ataupun hal-hal yang angkernya. Merinding bukan teman-teman. Termasuk pohon yang ada di depan aku ini ya, ini tempatnya rimbun, di bawahnya ada jurang, ada lorong-lorong di bawah akar yang terselimuti oleh duri yang tidak bisa saya ambil gambarnya. Itu ada lorong seperti lubang-lubang tanah, seperti gua-gua gitu ya teman-teman. Apalagi di sini ada aliran air sungai kecil juga, di sini menambah seramnya tempat ini. Dan di sini juga banyak binatang-binatang berbisa berkeliaran, baik ular belang maupun ular-ular lainnya, biawak dan lain sebagainya. Dari pertama saya masuk tadi sudah seliweran di sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, penasaran kan apa aja mitos dari pohon bambu? Yuk simak dari video aku kali ini dan jangan di skip. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Aryunis Official, jangan lupa untuk subscribe dan like serta tinggalkan komentar di kolom komentar. Ini adalah mitos tentang pohon bambu yang tak banyak diketahui oleh banyak orang. Jadi tempat tinggal makhluk halus. Pohon bambu seringkali disebut sebagai sarang makhluk halus, khususnya jenis bambu petok. Ini membuat banyak orang enggan untuk menanam pohon di sekitar rumah. Tak hanya itu, hutan bambu atau pepohonan bambu yang rimbun juga dipercaya sebagai kawasan tinggal para jin dan makhluk gaib lainnya. Mitos yang kedua, dilarang melangkahi pohon bambu. Salah satu mitos tentang bambu yang cukup sering didengar yakni larangan untuk melangkahi bambu yang melintang di jalan. Konon, apabila anak-anak melangkahi bambu, maka bisa dibawa atau diculik oleh makhluk halus. Arti daripada bambu melintang di jalan ini adalah bambu ketika kita melewati rimpunnya pohon bambu, di bawahnya dan ada satu batang bambu yang meliuk ataupun menghalangi jalan tapi masih menempel pada posisi rimbunnya bambu tersebut, dilarang untuk dilangkahin.
Sementara mitos yang ketiga, jadi media ilmu hitam. Bambu kuning termasuk jenis bambu lain yang juga dianggap berkaitan dengan hal mistis. Salah satu hal mistis yang terkenal adalah sebagai jimat untuk menghindari rumah dari pencuri. Dan tidak sedikit ya teman-teman, banyak yang mencari yang namanya katanya bambu petok ataupun sejenisnya sebagai pusaka ataupun tongkat dan lain sebagainya yang terbuat dari bambu. Dan bahkan untuk perjuangan memenangkan kemerdekaan Republik Indonesia juga menggunakan bambu ya teman-teman, yaitu senjata bambu runcing untuk perjuangan mengalahkan senjata api dari penjajah, cuman menggunakan bambu runcing dan Indonesia juga menang. Kalau itu bukan mitos ya teman-teman, tapi itu fakta. Nah, demikian beberapa mitos tentang pohon bambu berdasarkan yang beredar di kalangan masyarakat dan dari mulut ke mulut dan turun-temurun masih beredar dan masih dipercayai oleh sebagian orang hingga saat ini. Sementara itu, mitos pohon bambu menurut Primbon adalah keyakinan yang diyakini oleh beberapa orang bahwasannya pohon bambu itu memiliki kekuatan mistis dan dapat membawa keberuntungan. Pohon bambu sering dianggap sebagai simbol kehidupan yang panjang, berkelimpahan dalam kesuburan, dan mitos ini berkembang dalam budaya Jawa dan dipercaya dapat memberikan perlindungan dari energi negatif dan penyakit. Menurut Primbon, pohon bambu diyakini memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif dan mengubahnya menjadi energi positif yang melindungi pemilik rumah ataupun pemilik lahan tersebut. Dan keyakinan ini berdasarkan pada sifat pohon bambu yang kuat, lentur sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan dan menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Bambu juga dikenal sebagai tanaman yang tahan terhadap segala kondisi cuaca, sehingga diyakini dapat memberikan perlindungan dari bencana alam dan peristiwa yang tidak diinginkan. Selain itu, pohon bambu dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan hutan dan alam, di mana dalam budaya Jawa, bambu sering dijadikan sebagai bahan dalam ritual-ritual tertentu untuk menghormati leluhur ataupun dalam upacara adat rakyat. Bambu juga digunakan sebagai sarana pengobatan tradisional untuk mengatasi beberapa penyakit, dan mitos pohon bambu menurut Primbon ini terus menjadi bagian dari kepercayaan maupun tradisi masyarakat Jawa sebagai lambang penting dalam kehidupan spiritual dan budaya orang Jawa. Terlepas daripada kisah mitos yang beredar di masyarakat maupun yang tertulis di dalam Primbon, ini semuanya hanyalah sebuah mitos yang turun-temurun yang tidak ada sumber yang jelas maupun yang akurat. Jadi ya buat teman-teman semuanya, ini hanyalah mitos ataupun kepercayaan yang tidak ada sumbernya dan tidak boleh begitu terlalu mempercayainya, namun juga berhak untuk mempercayainya sebagai sarana untuk lebih hati-hati maupun lebih menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Di dalam pohon bambu yang ada di hadapan aku ini ya teman-teman, memang kalau berbicara tentang mistis di pohon bambu ini banyak sekali yang udah mendengarkan langsung keanehan-keanehan yang terjadi dari pohon bambu ini, dan bahkan saya sendiri juga pernah mengalaminya ya teman-teman ya, terutama di malam hari. Di malam hari sudah sholat isya ya, kalau dulu ya sama almarhum bapak aku sering diajak ke sawah gitu ya teman-teman, pasti ada ular belang yang sangat besar tiba-tiba muncul di bawah pohon jati kecil di depan ini ya. Tapi tidak mengganggu, hanya sekedar muncul di situ terus menghilang. Selain daripada itu, di dalam pohon bambu ini
di area sini di malam-malam tertentu sering kalau ada orang yang kesini ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tempat yang sangat jarang dilewati orang di malam hari, tapi berhubung ini ada dekat dengan lahan saya dan di lahan saya ini sering mengalir air di malam hari. Karena memang kalau siang kerja ya, jadi sering datang ke tempat ini di waktu-waktu tertentu. Sering sekali terdengar suara tangisan perempuan dari dalam rumpun bambu yang sangat pekat ini, dan masih banyak pula suara-suara aneh yang sering terjadi dan terdengar dari dalam rumpun bambu ini. Dan ini di bawah juga ada lorong ataupun itu ya seperti apa ya, lorong tanah yang menjorok yang sangat dalam dan tembusnya entah kemana, namun tidak ada yang berani untuk melihat ke sini ataupun berminat di sini karena tempatnya memang terlihat sangat angker dan juga seperti ini ya, banyak duri-duri berserakan di sini yang tidak terurus. Sementara di balik daripada bambu di sana itu sudah tempat yang jarang dikunjungi oleh orang ya, yang di ujung sebelah sana, karena di sana itu ada bekas kuburan juga ya di ujung sebelah daripada rumbunan bambu ini. Sementara di depan sini adalah lahan persawahan yang milik saya sendiri yang saya kerjain, tapi kalau di bambu ini udah milik orang lain, entah ini siapa yang udah tidak dirawat. Demikian teman-temanku semuanya, sedikit ulasan tentang pohon bambu. Dan ini ya, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak boleh mempercayai mitos, tapi kita juga tidak boleh menyepelekan mitos, dimana mitos itu sudah turun temurun dari nenek moyang adanya cerita-cerita tersebut. Dan apabila ada salah kata maupun salah pemahaman dalam penuturan saya di sini, saya mohon maaf, mohon untuk dibenahi, dan apabila ada manfaatnya mari kita ambil bersama. Dan terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah setia mengikuti konten-konten dari Aryanis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.